Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Oke sobat RD semuanya, gimana kabar kalian ya? Wah, udah lama nih kakak nggak ketemu kalian ya, yang sudah melaksanakan tes IPDN di tahun ini dan sampai lulus di tes SKD. Jadi selamat buat kalian dan tetap berjuang buat kalian yang terus berjuang untuk sampai di tahapan terakhir dan lulus menjadi seorang muda praja IPDN tahun 2020. Dan buat yang belum lolos ya tetap semangat aja ya, tonton video di RD YouTube channel biar kalian terus termotivasi dan punya semangat untuk bisa coba lagi di tahun depan. Oke. Dan di video kali ini Rega bakalan sedikit memberikan motivasi buat teman-teman semuanya ya. Ini sebenarnya udah pernah Rega sampaikan, cuman karena baru lagi Rega mengupload video ya, jadi ada beberapa dari kalian kemarin itu tanya ke kakak, butuh motivasi kak, kenapa sih kakak dulunya memilih sekolah IPDN dan gimana sekarang karirnya ataupun sekarang lagi apa gitu kak ya. Jadi kalau kalian penasaran tonton video sampai habis dan jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen. Oke, langsung saja check this out. Ya, kenapa kakak dulu melanjutkan pendidikan itu di IPDN ya? Pasti kalian semuanya punya tujuan ataupun alasan tersendiri ya teman-teman ya. Pasti alasan kakak, alasan Rega, alasan kalian, alasan siapapun pasti punya faktor tersendiri ataupun alasan sendiri kenapa teman-teman memilih sekolah atau melanjutkan di IPDN gitu ya. Tapi yang pasti dari kakak sendiri ya, kenapa memilih untuk melanjutkan di IPDN? Sebenarnya memilih IPDN, kakak juga merupakan salah satu dari sekolah kedinasan yang sudah kakak pilih dari STAN, IPDN, dan STIS. Jadi kakak mengikuti 3 kedinasan ini. Kenapa? Karena kakak memang pingin langsung kerja nanti setelah lulus teman-teman. Jadi nggak bingung lagi mau melamar pekerjaan ataupun mencari pekerjaan. Jadi kalau kita sekolah kedinasan seperti IPDN, kita bakalan langsung diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Jadi itu tujuan kakak tuh awalnya itu memilih sekolah kedinasan. Dan alhamdulillahnya kakak kepilih di IPDN. Jadi memang Rega memprioritaskan IPDN di nomor 1 teman-teman ya, seperti itu. Juga ini di latar belakangi karena dari dukungan kedua orang tua dan juga kakak ya. Jadi kalian memang butuh yang namanya dukungan, support dari keluarga kalian ya, teman-teman kalian, lingkungan sekitar kalian, sehingga kalian tuh punya semangat yang besar untuk dan punya keyakinan tentunya ya untuk bisa masuk di IPDN teman-teman, seperti itu ya. Jadi kenapa sih kok memilih IPDN? Yang pertama memang karena sekolah kedinasan, jadi kita tidak merepotkan untuk bayar uang kuliah, jadi ringan teman-teman ya, seperti itu. Dan juga setelah lulus kita akan terjamin untuk langsung kerja, jadi nggak bingung-bingung lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Kenapa sih kakak dulu memilih IPDN ya? Karena memang sekolahnya gratis ya, gratis dan juga kita bisa langsung kerja setelah lulus, tidak usah bingung ataupun mencari pekerjaan seperti itu teman-teman ya. Tak setelah lulus, nah jadi kalau setelah lulus kita bakal langsung diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil. Tapi tidak langsung teman-teman ya, berbeda dengan tahun-tahun IPDN sebelum-sebelumnya ya. Karena di zaman kakak juga itu kita selama praja atau pendidikan kita belum diangkat menjadi seorang CPNS teman-teman ya. Kita masih ya kayak mahasiswa biasa lah seperti itu. Jadi setelah lulus teman-teman bakal langsung diangkat menjadi seorang calon pegawai negeri sipil. Nah, nanti setelah teman-teman 1 tahun melaksanakan tugas sebagai CPNS, teman-teman bakalan diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil setelah melakukan diklat. Jadi teman-teman setelah lulus nggak usah risau, nggak usah bimbang, nggak usah bingung untuk mencari pekerjaan, karena sekarang memang susah sekali mencari pekerjaan teman-teman ya di era sekarang ini. Jadi buat teman-teman memang pas sekali ketika kalian memikirkan untuk jenjang karir di masa depan dengan memilih sekolah kedinasan selalunya di IPDN ya. Jadi nanti setelah kalian jadi PNS, kalian bakal berkarir
dan karir kalian itu di pemerintahan ya, di pemerintahan. Dan gimana Kak? Apakah kita bisa bekerja di daerah kita sendiri atau kita bakalan kerja di luar daerah kita? Nah, teman-teman, itu merupakan satu kebijakan dari kementerian ya, dari IPDN yang kementerian. Jadi kita tidak bisa menyampaikan, Kakak juga tidak bisa bilang kalau nanti zaman kalian itu bakalan dinas atau kerja di luar daerah dari pendaftaran kalian ataupun di tempat pendaftaran kalian. Tapi di zaman Rega ya, kita semuanya, seluruh praja dari perwakilan provinsi dan kabupaten kota, kita kembali ke provinsi masing-masing. Kemudian di provinsi itu disebar ke kabupaten kota masing-masing sesuai dengan pendaftaran ya. Namun tiap provinsi itu berbeda-beda kebijakan teman-teman. Ada yang disebar di kabupaten kota nggak sesuai dengan pendaftaran, dan ada juga yang sesuai dengan daerah pendaftaran. Kebetulan di daerah Kakak di Jawa Timur, kita kembali ke daerah pendaftaran. Kalau Kakak daftar di Kabupaten Situbondo teman-temannya, jadi Kakak kembali ke Situbondo kayak itu. Dan ada informasi juga ya teman-teman di luar sana, itu juga disebar seperti itu. Ada yang di provinsi, ada di kabupaten kota. Jadi setiap kebijakan berbeda-beda. Dan di tahun kemarin itu masih dalam proses penyebaran ya. Jadi junior-junior Rega ini itu masih disebar ke provinsi-provinsi, bukan pendaftaran mereka sendiri. Dan gimana Kak, apakah bisa pindah? Ya bisa teman-teman, kita bisa pindah, kita bisa melakukan mutasi dengan syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oke? Nah sekarang Kakak kegiatannya yaitu ya bekerja. Jadi selain bikin konten YouTube buat kalian yang motivasi, Rega juga ya kewajibannya adalah bekerja dinas ya. Sekarang Rega karena menjadi pegawai daerah di Kabupaten Situbondo ya, menjadi seorang ASN di Situbondo, dan kebetulan lagi dinas di Dinas Pariwisata Kabupaten Situbondo teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan kesehariannya ya kita terus bekerja ya, karena sekarang masa pandemi, masa COVID-19 ya, kita ada namanya work from home. Tapi beberapa minggu terakhir ini kita sudah masuk full kerja. Dan dari hari Senin sampai hari Jumat kita masuk kerja ya. Jadi 5 hari kerja di Dinas Pariwisata. Kemudian masuknya jam 7 apel pagi sampai jam 4. Kecuali hari Jumat kita masuk dari jam setengah 7 pagi sampai jam 11 siang. Jadi seperti itu. Tiap harinya bekerja lah. Layaknya seorang ASN ya. Karena Rega rasa bekerja di daerah itu auranya atau semangatnya tuh lebih, karena ya kita kan harus bisa menggali potensi daerah, kita bisa memberikan kontribusi buat daerah kelahiran kita sendiri, sehingga kita bangga ya kita bisa memberikan kontribusi yang nyata, yang baik untuk kemajuan daerah kita sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Meskipun ada beberapa teman Kakak Purna Praja yang kerja di luar, tapi mereka tetap memberikan kontribusinya kepada daerah mereka sendiri ya. Jadi dimanapun kita berada ya, dimanapun nanti kita ditugaskan, kita tetap harus siap dimanapun berada, dan kita tetap bisa memberikan kontribusi terbaik, kinerja terbaik untuk dimana tempat kita kerja ya, seperti itu teman-teman. Planning ke depan sih ya, menata karir ke depan, tapi Rega pribadi tidak terlalu ngoyo ataupun terlalu berambisi untuk mendapatkan suatu jabatan ataupun kedudukan. Tidak, semuanya mengalir aja. Yang penting ada kinerja yang baik, ada tugas-tugas yang diberikan, kita lakukan dengan baik semuanya. Setiap pekerjaan kita sesuai dengan aturan yang ada menjadi seorang ASN ya, karena kita sudah disumpah di awal ya, sumpah ASN. Jadi kita harus benar-benar bekerja, dan tentunya tidak memandang berapa besar pendapatan, meskipun di kabupaten lain, di provinsi atau di pusat mungkin berbeda dengan di daerah Rega sendiri. Tapi yang pasti karena kita kumpul dengan keluarga, jadi kita enjoy ya, kita bisa ya bertemu selalu dengan keluarga kita sendiri, dengan teman-teman dulu SMA, SMP, seperti itu teman-teman. Dan juga karena Rega di Dinas Pariwisata sebagai pemegang jabatan yang keuangan ya, sesuai dengan prodi waktu di PDN, yaitu manajemen keuangan daerah, dan kebetulan menjabat di keuangan, di Subak Keuangan. Jadi memang
setiap harinya berhadapan dengan yang namanya angka-angka ya. Itu nggak bisa dibayangkan sebenarnya. Dulu dari SMA memang suka matematika, tapi semenjak masuk PDN Rega nggak begitu tertarik dengan angka-angka ya, lebih ke dunia sosial, politik dan seperti itulah ya, SDM. Tapi karena tuntutan ya gimana lagi, sudah ditempatkan di sana, jadi laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ini seperti itu teman-teman ya, dimanapun kita ditempatkan dengan jabatan apapun ya, kita kerjakan dengan baik ya, dengan amanah, semoga itu bernilai ibadah. Jadi memang menjadi seorang ASN tanggung jawabnya sangat besar ya. Memanglah setiap pekerjaan pasti ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab kita seorang ASN, kita bakal memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga sedikit kisah ini memberikan motivasi buat teman-teman semuanya, dan tetap semangat buat teman-teman yang mau masuk di IPDN ya. Tetap semangat lah, pokoknya kalian cari referensi, cari motivasi supaya kalian tetap punya motivasi yang besar dan semangat buat bisa masuk dan lolos di IPDN. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan thank you buat yang nonton, dan jangan lupa tadi subscribe, like, dan comment. Oke, itu aja. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.